Selamat pagi guys. Salam GP Mania. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 Kamis 24 Oktober 24 Oktober 24 guys. Edisi kesiangan. Kita lihat hasil kesiangan hari ini ya. Kita lihat hasil kesiangan hari ini untuk penghasilan Grab Premium Bandara. Kasta tertinggi di dunia online Grab Car. Apakah masih bisa backup semuanya? Persiapan standar yang harus dijalani oleh para driver premium. Pertama, kuota dicek, karena kuota itu salah satu peluru ya, peluru pendukung. Kewajiban untuk para driver online apapun itu jenisnya. Ini perjalanan Cilandak Cakung ini memang luar biasa nih. Kalau waktu, kalau nggak bisa atur waktunya ya, meleset sedikit macet. Persiapan pertama tuh persiapan standar kuota, kedua uang kembalian. Ini kita harus apa ya, keluar pool Cakung, serahkan kartu gate pass yang diberikan oleh checker ke security. Ini nggak ada cerita kita harus matas nih. Biasa matasnya tol Kelapa Gading, terus tol Priuk. Semoga di MOI itu ada konsumen ya yang mau ambil premium, Grab Premium. Makasih Pak. Yuk. Siap. Warpul langsung kiri karena emang jalurnya ke kiri. Cuaca hari ini mendung guys. Cuaca hari ini mendung. Kita coba tahan dulu di depan ya, kali aja ada yang arah bandara. Kita coba set tujuan arah bandara ya. Kalau ada ambil, nggak ada ya sudah. Kita set regulernya.
Kita set berapa menit nih? 10 menit. 12.29 ke 12.39. Apa yang terjadi? Posisi habis keluar pool cakung nih. Coba kita set, semoga dapat ya. Oke guys, kita masuk area Kelapa Gading ya. Kita buka mapnya, kita buka map ya. Kita buka jenis layanannya. Kita setting ke bandara. Buka layanan Grab Car-nya. Kita setting ke bandara. Masuk tol Kelapa Gading itu 22.000. Kalau masalah harapan ya berharap supaya dapat. Tapi kalau nggak dapat ya sudah. Jadi refund online itu hanya apa ya? Faktor keberuntungan. Kita bermain dengan sinyal soalnya. Saingan banyak kompetitor lain di luar sana. Jadi jangan ada yang ngeluh, kok sepi ya, kok sepi. Driver online itu ibarat dagang di inilah, di pasar. Namanya dagang ya, nggak juga ramai terus, nggak juga untung terus. Ada kalanya sepi ya, ada kalanya rugi. Nggak jauh beda kalau kita main saham ya. Katanya, aneh mah belum pernah main saham-saham gitu, nggak ngerti. Hidup ini hanya apa ya, hidup ini kuncinya harus pandai bersyukur lah, itu aja. Bersyukuri apa yang ada. Jangan pernah membandingkan ke atas ya. Si A punya ini, cuma ini doang. Si B punya ini, cuma begitu doang. Jangan. Kita harus lihat yang ke bawahnya. Oh, masih ada lagi yang lebih susah gitu ya. Ada lagi yang lebih sengsara. Ada lagi yang super minus. Begitu ceritanya. Oke lah, mulailah kita bicara kesalahannya kemarin ya.
Sekarang kan tanggal 24 Oktober deh, 24. Kesalahan di tanggal 23 itu. Kemarin final aneh dapat 1,3. 1,3 itu bisa dibilang apa ya? Untuk penghasilan Grab Premium itu 1,3 bisa dibilang tidak sesuai ekspektasi ya. Kenapa tidak sesuai ekspektasi? Grab Premium itu penghasilannya paling tidak ya 500 bersih. Dari mana hitungan itu? Karena di SR, waktu SR saya selama setahun itu 200.000 kotor. 200.000 kotor sehari, kerja selama lebih kurang 12 jam ya. Ketentuannya sih 16 jam, cuma kan nggak juga 16 jam tuh kerja ya. Itu di situ ada sholat, tidur, makan dan lain-lain. Jadi fikir di angka 8 sebenarnya sih. Sebenarnya di angka 8 jam. Karena aneh juga tipenya orang santai. Aneh tipenya orang santai. $1,3 Grab Premium itu dibilang tidak recommended dah. Tapi kalau kita mensyukuri hasil itu ya, istilah-istilah tidak recommended, tidak worth it, tidak oke dan lain-lain itu akan hilang. Dengan perbandingan SR 200.000 kotor misalnya ya, GP itu 200.000 bersih, ya sudah, kan masih ada hari esok. Begitu. Ini kita nggak dapat ya. Tadi dapat bro, dari Pasar Ular ke mana itu 7 kilo, batalin aja. Tujuh kali 3 21.
pusing aja. Harga reguler itu 3.000, 3 kali 7 21, 25 lah motor. Oke, kita masuk tol apa nih, pelabuhan. Masuk tol Priuk 2. Rp11.000. 22 tambah 11 tuh berapa? 33. 22 tambah 11 33, 33 tambah 8 41, 41 setengah. 33 tambah 8 41 benar. Modal tol awal GP Premium Full Cakung, tolnya itu 41.000. Ada beberapa opsi untuk menuju ke bandara. Ada yang nggak mau lewat tol, dia buka regulernya set tujuan. Jadi dari Pul itu langsung ke arah Pulau Gadung. Pulau Gadung, Senen, Kemayoran, baru naik di Kemayoran kalau nggak dapat. Dan nggak mungkin nggak dapat lah, pasti dapat. Cuma itu bisa 2-3 kali untuk menuju bandara. Kalau kita tempuh dari jam 10 itu bisa 4 jam menuju bandara, bisa 4 jam. Hasilnya 150.000. Hasil yang didapat 4 jam itu 150.000. Cuma 4 jam itu yang jadi masalah. Itu yang tipe regulernya. Yang punya pola begitu. Ada lagi yang punya pola nggak mau nyalain reguler, langsung tol 41.000 tapi sampai bandara 1 jam. Nanti di bandara dapat minimal aja, kita bikin minimal 136 lah, minimal kan 136 tuh. 136 trip pertama minimal ya. Satu 36 bersih ya. Trip pertama di 1 jam pertama normal, layaknya driver apa ya, driver baik. Gimana driver baik ya, driver yang selalu ikuti aturan jam keluar masuk full. Itu memakan waktu 1 jam menuju bandara dengan modal 41.000. Setelah sampai bandara dapat argo paling minimal 136. Berarti hasil yang didapat sekitar 90.000-an. Gampangnya aja 90.000. 90.000 dia harus balik lagi ke bandara modal 20.000. Jadi dapat 70.000. Trip pertama dapat 70.000. Tapi dia prinsip punya waktu 3 jam untuk
dia masih dapat 2 trip lagi karena masih punya waktu 2 jam. Bikin aja 135 kali 3, 136 kali 3 ya, 3 kali 3 90, bikin 100, 400.000. Kita bikin gampang aja, 400.000. 400.000 dikurangi tol 3 kali 20.000, 60.000. Dari 400 kurangi 60 tinggal 34, itu 340.000 4 jam dengan opsi full langsung naik tol 300. Tadi berapa? 340 dibandingkan 340 bersih ya, dibandingkan reguler. Dia buka reguler 4 jam hasilnya 150. Coba ente sampean kalian bisa bayangkan, bisa hitung lah hasilnya dengan tarif minimal ya. Saya bicara dengan tarif minimal, dengan tarif minimal dan hitungan global, nggak usah pakai koma-koma, kurang lebih aja. Kesimpulannya, untuk yang opsi senangnya melipir dengan Argo reguler GrabCar dapat 150.000 4 jam. Opsi langsung naik tol itu dapat 340 4 jam. Sudah jelas, logika masuk, langsung naik tol aja. 360 toh tadi, 340 ya, karena 60 nya itu biaya tol datang ke bandara. Bensin nggak usah dihitung dulu, pusing nanti ngitungnya. Bensin urusan ntar kalau pulang, itu aja. Walaupun Pertamax juga udah nggak, jangan diurusin. Anggap aja kita ngisi pakai air galon lah, gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin tuh bensin. Innova Genik itu kan hybrid, semi hybrid gitu loh. Tadi dapat 340 ya, dipotong lagi 40.000 biaya matas dari pool Cakung ke bandara, dapat 300 bersih. Sementara yang reguler dapat 150 bersih. Apa bedanya? Bedanya itu 100%. Nggak salah juga, ente mau pilih opsi mana silakan aja. Kalau feeling kuat nih dari Pulau Cakung tuh pasti dapat ke bandara. Itu ongkosnya sekitar 150, ya, itu aja lah. Nah, nanti untuk para driver baru GP Mania, khususnya penempatan Pulau Cakung, silakan aja mau bikin opsi apa. Driver GP premium itu, driver GP lah, Grab premium, tidak ada yang namanya jago, akun
Dewa nggak ada, itu jago akun Dewa, pintar nyetir, pengalaman di lapangan itu nggak ada, semua berdasarkan keberuntungan. Kalau sekarang rugi ya barangkali besok untung. Bukan Untung Pujiono ya, di kawan saya ada yang namanya Untung Pujiono. Dia mau landai nggak landai tetap untung. Tetap kita manggilnya Untung, Pak Untung, Untung. Gitu. Apalagi kesalahan kemarin ya. Tadi sekedar cerita kesalahan kemarin sama sedikit inilah melenceng dikit ya arah-arah obrolannya. Maaf nih nggak fokus. Jadi curhat, sorry. Kesalahan terakhir ya, kesalahan kemarin ya, yang berikutnya nih. Orderan terakhir itu jam setengah 12. Coba untuk online di IKP itu Inkopol ya. Ternyata dapatnya mana? Ke Serpong. Biaya tol Serpong Cakung itu sekitar 40 ribuan lah. Harus lewat tol. Jangan lagi ada set tujuan. Gas langsung pulang. Karena orderan nggak bisa dipilih. Aturannya gitu. Dapat kemana ya sudah, ambil. Gitu. Walaupun aturannya masih baku ya, belum paten, tapi mungkin ini diterapkan biar untuk kebiasaan si driver. Orang kantor itu begitu bikin aturannya. Dia tetap akan mencoba trial and errornya. Dicoba, dites, salah, bikin lagi, perbaiki lagi, gitu trial and error. Dan baru berapa bulan ini, tepatnya sebulan yang lalu ya, dibikin 3 shift untuk para driver. Shift pagi jam 5 sampai jam 11. Shift middle jam 10 sampai jam 2 pagi. Yang jam 5 itu ada 2 pool. Tadinya cuma BSD, cuma di pool Cakung dicoba untuk bikin mode seperti itu, akhirnya ada juga yang mau. Shift malam itu, ini maaf nih, shift malam ini agak lupa nih, kalau nggak salah jam 3 sampai jam 6 pagi.
Itu pembagian shiftnya. Ini satu lagi nih, saran aja. Tadi kan ada lewat ambulan tuh, kasih jalan lah. Pertama kasih jalan. Kedua jangan ngekor, jangan ngikutin. Bisa tabrakan kita, bisa tabrakan beruntun itu. Atau bisa tabrakan beruntun, bahaya lah intinya. Ini bicara masalah tabrakan beruntun, jadi aneh mau cerita lagi nih, ngingetin lagi nih. Kalau tabrakan beruntun siapa sih yang salah? Itu udah hak paten ya. Yang salah itu yang belakang. Kenapa nggak jaga jarak? Udah itu aja. Semoga untuk yang masuk di GP Grab Premium ini nggak terjadi hal-hal seperti itu ya. Sabar aja, sabar, namanya macet ya udah jalani. Jangan khawatir nggak dapat lebihan. Syukuri, nikmati. Kalau pekerjaan itu syukuri dan nikmati. Syukuri hasilnya, nikmati kerjaannya gitu. Jadi nggak stres. Walaupun Grab Premium itu kasta tertinggi di antara Grab lain, itu tetap masalah tetap ada. Kasta tertinggi di kantor apa sih? Owner ya. Di perusahaan ya, owner. Kalau di kantor apa di kantor? Manajer atau apa? Pokoknya entah apa itulah. Yang pasti masalah tetap ada, itu aja. Tinggal bagaimana dia menyikapi masalah itu. Kalau cara menyikapinya itu gerasa gerusuk ya stres. Kasta tertinggi di pemerintahan presiden, dikira presiden tuh enak, pusing. Nah itu. Intinya tiap masalah itu disikapi dengan tenang. Lapar makan. Apain lagi? Hindari judi, apapun namanya, apapun bentuknya. Itu yang utama sih. Kalau kerja udah judi ya ada kacau lah itu. Kerja apapun, cuma sampean punya permainan judi udah kacau. Kok tahu gitu kok kacau? Tahu lah. Banyak kawan banyak di luar sana yang begitu. Sepintar-pintarnya orang judi ya pasti ada kalanya. Jangan dibuat hobi gitu permainan itu, jangan. Main game boleh, cuman game-game yang nggak ada faktor uangnya. Aneh juga main game biliar. Aneh judi nggak? Judi dulu, biliar judiin, main QQ sampai SNK digade, TV dijual. Begitu ceritanya kalau judi.
pertanyaan lagi, misalnya syarat masuk GP apa sih? Itu dipilih sistem. Biasanya mereka udah setahun, seperti Anda ini udah setahun dipilih sistem. Ada juga bilang, banyak yang bilang loh, ini bukan cerita bohong nih, Anda setahun di reguler kok bisa gitu. Bisa aja lah, namanya dunia kerja pasti ada jalan. Banyak yang nggak kuat di reguler karena itulah hasilnya belum customernya dengan berbagai macam sifat ya. Kalau reguler itu saran harus punya kerjaan inti kerjanya apa, misalnya mekanik, dia mau nyetir ya udah, cuma kerjaan inti tetap dipegang mekanik. Kalaupun nggak bisa di tempat ya online gitu. Seperti ini juga online tuh. Wah, jadi ya jeda agak lama ya. Kesalahan lagi, kesalahannya online kemarin ya, terakhir saya bicara tuh kesalahannya online ya. Itu lagi faktor keberuntungan, dapatnya ke sana pegadangan 200.000, 109 sekian lah. Customernya ngasih uang tip 20.000, lumayan.
Kita sebentar lagi sampai di Inkopol ya guys. Kalau patokannya dari Suwarna itu pengiriman DHL, ketemu pengiriman DHL kiri. Kiri sekitar 200 meter kanan. Nanti ada bacanya Inkopol masuk. Di sini ada pengendapan Grab Premium, taksi Silverbird, Grab Airport. Di sini semua nih sarangnya. Inkopol tuh, baca masuk. Masuk antrian di 8 menit. Kita nggak usah makan. Nggak usah makan guys, 8 menit lagi. Mana ya tempatnya? Depan aja deh, gampang. Nah, sini aman nih. Paling depan. Kita ambil karcis dulu, karcis antrian. Oke guys, terima kasih udah nonton ya. Itu sekedar apa ya, keluh kesah, enggak keluh kesah sih, kesalahan dan solusinya. Terima kasih. Subscribe dong, subscribe, udah capek nih bikin videonya.